Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semerbak harumnya bunga melati, dipatuk burung pipih. Jumpa lagi kita di podcast ini, di channel @nizarmefit. Salam cerdaslah, cermat, efektif, runut, dasar, lengkap dan akurat. Sahabatku, ayah bunda yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang tugas dan peran KPM dalam rangka percepatan penurunan stunting di desa. Sahabatku, ayah bunda yang berbahagia, kenapa topik ini kita angkat? Karena tugas mulia untuk percepatan penurunan stunting di desa dikoordinir oleh teman-teman KPM. Posisi sekarang 2022 bahwa angka stunting di Indonesia masih 21,4%, di atas 14%. Sementara tahun 2024 nanti sasaran kita 14%. Artinya masih sekitar 7% lagi untuk menurunkan angka stunting, sahabatku. Namun jangan lupa, sahabatku, dari 21,4% itu masih banyak provinsi-provinsi, apalagi kabupaten, yang angkanya lebih tinggi dari angka nasional, sahabatku. Lebih dari 21,4%. Ini jadi PR pemerintah pusat dalam rangka percepatan penurunan stunting untuk mencapai secara akumulasi pada tahun 2024 nanti menjadi 14%, sahabatku. Nah, untuk di Sumatera Selatan, berdasarkan hasil survei SSGI pada tahun 2022, yaitu percepatan penurunan stunting yang tertinggi dari 2021-2022 itu Provinsi Sumatera Selatan, baru diikuti Kalimantan. Nah, angka itu masih tinggi, yaitu 18,4%, sahabatku. Artinya secara Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 nanti 14% hanya mencari sekitar 4% atau 5%, sahabatku. Artinya Sumatera Selatan agak ringan daya dornya dibandingkan provinsi-provinsi yang lain yang angkanya lebih tinggi secara nasional, sahabatku. Nah, tingginya angka inilah maka peran KPM itu sangat penting untuk mensinergisitas percepatan penurunan stunting menjadi kegiatan-kegiatan atau intervensi konvergensi lebih efektif, sahabatku. Itu, sahabatku, yang jadi permasalahan ini. Jadi secara kelembagaan semua kementerian dan lembaga mempunyai program untuk percepatan penurunan stunting. Misalnya Kementerian Kesehatan, bagaimana bisa mendeteksi faktor risiko dimulai remaja putri sampai balita usianya 2 tahun. Mereka lakukan pelayanan, mereka beri PMT. Ini memerlukan kepedulian teman-teman di desa untuk mengkonvergensikan kegiatannya sehingga akses ibu hamil di dalam pelayanan kelas ibu hamil atau pemeriksaan antenasal itu akan meningkat cakupannya. Dari segi remaja putri secara formal bisa kita akomodir dari institusi pendidikan. Nah, yang di luar institusi pendidikan bagaimana? Ini pentingnya peran desa untuk mengkonvergensikan putri-putri yang tidak lagi sekolah. Itu, sahabatku. Dari segi balita, berapa persen balita yang datang posyandu? Artinya memerlukan eskalasi yang lebih tinggi sehingga anak-anak balita lengkap tidak lengkap imunisasinya wajib datang ke posyandu karena untuk dideteksi pertumbuhan dan perkembangannya, untuk dipantau kondisi gizinya. Ini, sahabatku, dari satu kementerian. Kementerian Sosial, dia ada pemberian makanan tambahan BLT, pemberian pangan selain sembako, pemberian kartu BPI, BPJS. Nah, ini
memerlukan sinergisitas dengan program-program yang ada di desa sehingga bisa menjadi kegiatan yang konvergensi. Kegiatan dari Dinas Pertanian, bagaimana mensinergikan warga-warga yang memanfaatkan pekarangan lingkungan lestari P2L. Ini kenyataan kegiatan ini masih banyak, belum sinergis. Teman-teman dari Dinas Perikanan mengalokasi kegiatan-kegiatan kolam ikan, protein gerakan gemar makan ikan. Ini perlu dukungan. Kegiatan dari Kementerian Agama, bagaimana calon-calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Ini jadi problem-problem. Nah, kesemua kegiatan ini memerlukan satu wadah untuk bisa mengkonfirmasikannya, untuk mengakomodir kegiatan ini menjadi satu kegiatan. Itulah peran dan tugas KPM. Ini secara lembagaannya, sahabatku, ayah bunda. Artinya berat tugas teman-teman KPM. Oleh karena itu, ayo para Pak Kades, Pak Lurah, semua teman-teman stakeholder di lapangan, ayo kita tolong teman-teman KPM itu bersama-sama untuk membantu apa yang bisa kita bantu sehingga konvergensi di desa ini dapat terlaksana dengan baik. Ini sahabatku ayah bunda. Lalu apa tugas KPM? Ada 3 tugas mutlaknya. Tugas pertama yaitu memastikan semua sasaran tadi, baik warga resiko maupun sasaran calon pengantin, remaja putri, ibu hamil, ibu nifas, balita 0 sampai 5 tahun dan keluarga resiko 5 sasaran ini semuanya wajib mendapat pemanfaatan layanan sesuai dengan layanan yang telah dijelaskan. Tugas pertama, memastikan 5 sasaran ini mendapat layanan minimal dari kegiatan percepatan penurunan stunting. Yang kedua, dari pelaksanaan layanan ini KPM menyediakan data layanan ini tadi terpetah dengan baik sehingga dapat dibahas di dalam musyawarah masyarakat desa untuk diangkat menjadi rembuk stunting. Nah, ini kegiatan-kegiatannya sehingga intervensi yang kita lakukan, baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif, itu lebih terarah dan lebih terpadu. Kalau intervensi lebih terarah dan terpadu, insya Allah ini lebih efektif percepatan penurunan stunting kita. Ini sahabatku, tugas yang ketiga yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi. Jadi permasalahan yang dilakukan oleh kelembagaan yang terjadi miskomunikasi, teman-teman KPM lah yang menyelesaikan informasi itu. Bagaimana memberikan edukasi yang baik, bagaimana menyosialisasi kegiatan itu sehingga informasi itu diterima lebih akurat oleh ke-5 sasaran ini. Ini sahabatku, sebenarnya kegiatan peran dan tugas KPM ini tidak begitu susah dan tidak begitu sulit, asal kita semua dukung dan tolong spiritnya. Mudah-mudahan dengan kespiritan ini kita mampu melakukan ini kita semua. Karena dari segi alur kegiatan dilakukan oleh teman-teman KPM itu, sebenarnya KPM itu memiliki mitra kerja. Ya, kalau mitra kerja yang saya jelaskan, stakeholder eksternal ini semuanya mempunyai kepedulian, rasa simpati dan empati, saya kira tidak jadi masalah. Bagaimana kita menikahkan posyandu dengan baik, bagaimana kunjungan ibu hamil di kelas ibu hamil lebih baik, bagaimana anak PAUD itu benar-benar terjaring di PAUD, bagaimana kegiatan BKB-nya berjalan dengan baik, bagaimana peran stakeholder yang lain untuk membantu kegiatan bersama, kemitraan. Di setiap desa ada warung-warung, setiap desa
ada kegiatan-kegiatan yang secara sosial lebih dapat menolong sebenarnya. Ada kegiatan Basnas, semuanya kita cover menjadi kemitraan KPM. Nah, kemitraan ini mempunyai komitmen bersama sesuai dengan sasaran yang ada. Mereka akan lebih optimal untuk melaksanakan itu, sehingga kegiatan-kegiatan dilakukan oleh kemitraan ini dalam rangka percepatan penurunan stunting tercatat oleh KPM di dalam EHDW. Nah, secara manual itu dicatat di dalam tabel scorecard sesuai dengan layanan dan 5 sasaran itu tadi. Setelah data ini tercatat di dalam EHDW atau scorecard, maka data itu disajikan, dideteksi permasalahan dan penyebabnya, dirumuskan pemetaan permasalahan dan penyebabnya, sehingga data itu diangkat di dalam musyawarah masyarakat desa. Cari permasalahannya apa, penyebabnya apa, solusinya apa. Dapat rumusan itu baru dituangkan di dalam rembuk stunting. Rembuk stunting membahas permasalahan-permasalahan yang direkomendasikan oleh KPM dan teman-teman TPK untuk bersama-sama menyelesaikan masalah itu. Nah, ini menjadi aksi bersama. Lalu terpilah guru SD aksinya sebagai apa, penyuluh agama aksinya sebagai apa, bidan desa berperan sebagai apa, PPKBD perannya sebagai apa, BPD perannya sebagai apa, seluruh dibagi tugas perannya, sehingga konvergensi pelayanan percepatan penurunan desa memang menjadi aksi yang nyata. Kalau ini kegiatan yang kita lakukan sama-sama memiliki spirit untuk percepatan penurunan stunting dengan mengoptimalkan peran dan tugas KPM. Baru kegiatan itu dilaporkan oleh desa sebagai laporan percepatan penurunan stunting sebagai syarat untuk melihat kegiatan perkembangan percepatan penurunan stunting di desa masing-masing. Sahabatku, itulah kira-kira gambaran peran dan tugas KPM yang perlu kita beri spirit bersama, dorong bersama, kawal bersama, sehingga desa kita benar-benar menjadi desa yang kuat, desa yang tangguh, desa tanpa stunting. Ketupat di belah 4, semoga bermanfaat. Kullu am wa antum bi khairi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.